Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Allah memberikan kepada kita kesehatan, meminjamkan kepada kita umur, juga tentu saja nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempelajari agama yang mulia ini. Dan ini merupakan indikasi baik bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita tetap akan melanjutkan pelajaran kita tentang manusia-manusia di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sahabat Rasulullah. Kita masih dengan tema yang sama, yaitu Al-Faruq Umar Ibnul Khattab. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas bagaimana sikap-sikap Umar, mauqif Umar saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Kalau ada masalah, masalah itu kemudian diminta keputusan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Umar kemudian tunduk atas putusan tersebut. Pada hari ini jamaah sekalian, kita akan membahas tentang bagaimana mawaqif Umar Ibnul Khattab ba'da wafatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap-sikap yang ditunjukkan, keteladanan yang ditunjukkan oleh Umar tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Yang pertama, mauqifu Umar ibn al-Khattab indama mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap Umar tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Yaqulu Anas, Anas mengatakan, sahabat yang mulia, lamma kana al-yaumul ladzi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a fiha kullu syai'. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dan tiba di Madinah, maka seakan-akan Madinah itu bercahaya betul karena datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana al-yaumul ladzi mata fihi adlama minha kullu syai'. Akan tetapi, kata beliau, kata Anas, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka seakan-akan Madinah itu gelap gulita. Karena wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa indama wasala khabar wafatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila Umar, saat berita wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sampai pada Umar ibnul Khattab, qama sharikhan yakul, maka Umar berdiri dan berteriak dengan lantang mengatakan, inna rijalan minal munafiqin yaz'amuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata. Sesungguhnya orang-orang munafik, kata Umar, mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, telah wafat. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mata. Padahal kata Umar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah wafat, tidaklah meninggal. Lakin dhahaba ila rabbihi kama dhahaba Musa bin Imran faghaba an qaumihi arba'ina lailah. Akan tetapi perginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanyalah seperti perginya Nabi Musa yang hanya pergi sekitar 40 malam saja, 40 hari saja. Thumma raja ilaihim bada'an qila qadamat. Dan ia akan kembali setelah ia dianggap telah meninggal. Jadi Umar tidak membenarkan kabar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini telah meninggal. Umar tentu saja sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, di berbagai kesempatan senantiasa ada Rasulullah, ada Abu Bakar dan ada Umar. Makanya setiap kita membahas keutamaan Umar, setiap itu juga terselip keutamaan Abu Bakar. Saking seringnya tiga sosok ini bersama jamaah sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar. Umar saat itu karena saking cintanya dengan Rasulullah, ya, belum bisa beliau menerima kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Maka kata Umar, tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Perginya beliau hanya seperti perginya Nabi Musa. Hanya pergi sekitar 40 hari dan akan kembali menemui kaumnya kembali. Wallahi la yarji'anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, kata Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan kembali. Faliyaqta, kemudian akan dipotonglah aidi rijali wa arjulahum. Ya, kemudian akan dipotong tangan-tangan orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaz'umuna annahu mata, yang menganggap bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggal. Ya, saking tegasnya Umar, tidak menerima, tidak mau percaya dengan kabar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Ini kita bisa bayangkan jamaah sekalian. Ya, orang yang sangat mencintai seseorang, apalagi seorang itu adalah khairu khalqillah, sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya tentu ya berat seseorang itu kehilangan orang yang dicintainya. Kurang lebih seperti itulah kondisi Umar. Kondisi Umar saat itu, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, akhadha Umar yatawa'adul ladzina yaqulun, senantiasa Umar mengancam orang-orang yang mengatakan inna Muhammadan qad mat, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Umar tidak membiarkan ada orang yang mengatakan demikian. Wa bainama huwa kadzalik idz jaa Abu Bakrin fadakhala ala Rasulillah. Saat Umar masih kemudian mengancam orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, maka tiba Abu Bakar. Ia kemudian masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, tempat di mana beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan saat ini, karena disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Abu Bakar kemudian faqabbalahu, mencium jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa qala tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Engkau senantiasa baik, engkau senantiasa harum ya Rasulullah, baik di masa hidupmu maupun setelah wafatmu. Tsumma kharaja fa khataba finnas. Abu Bakar setelah mencium Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melihat ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul telah wafat, maka beliau radhiyallahu taala anhu keluar menenangkan orang-orang. Beliau mengatakan, Abu Bakar mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammada qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, sungguh Muhammad telah wafat, telah meninggal. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Akan tetapi siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah meninggal. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan sahabat-sahabatnya, terutama Umar yang saat itu belum bisa menerima kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat. Ya, Abu Bakar mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala, dan Abu Bakar tahu bagaimana Umar ini, ya, kalau ia tegas cukup dengan menyampaikan ayat maka ia akan tunduk. Ya, saking Umar ini mengagungkan ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Bakar mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu hanyalah seorang utusan Allah dan sudah ada utusan-utusan sebelumnya. Afa imma ta'au kutilang qalabatum ala aqabikum. Apakah kalau Muhammad kemudian wafat, meninggal, lalu kalian ingin kembali ke masa lalu kalian yang jahiliyah. Ya, jadi Abu Bakar menyampaikan siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal, sudah wafat. Akan tetapi siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak akan pernah meninggal. Dan dikutiplah ayat ini, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u kutilan qalabtum ala aqabikum.
Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan sudah ada banyak utusan-utusan sebelumnya yang sudah meninggal. Apakah kalau Muhammad kemudian wafat lalu kalian ingin kembali ke masa lalu kalian yang jahiliyah? Melihat kondisi dan yang merekam kondisi saat itu yaitu Ibnu Abbas mengatakan, wallahi demi Allah, la ka'anna an-nasa la ya'lamu anna Allah anzala hadhil ayah. Seakan-akan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lupa dengan ayat ini. Ya, terutama Umar saking sedihnya. Saking sedihnya sahabat ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka seakan-akan lupa dengan ayat ini. Ternyata ada ayat yang menceritakan bahwa ya telah meninggal nabi-nabi yang pernah hadir. Dan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka mereka tidak boleh kembali ke masa lalu mereka yang jahiliyah. Maka Umar ya, mengatakan, wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talaha. Demi Allah, saat Abu Bakar kemudian membaca ayat itu, Umar kemudian, kata beliau sendiri, itu terjatuh. Ya, tidak bisa beliau menahan dirinya saking sedihnya. Ya, sedih yang seperti ini memang karena berangkat dari cinta yang sangat dalam. Ya, kesedihan yang terdalam itu biasanya memang berangkat dari cinta yang terdalam. Ya, Abu Bakar memang karakternya itu menenangkan sahabat Rasulullah, tetapi Umar dengan karakternya yang begitu tegas. Tetapi tatkala mendengar berita wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ke sisi kelembutan dalam hatinya, sisi cinta terdalam di dalam hatinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kemudian beliau sampai terjatuh, tidak mampu menopang dirinya. Saking beratnya kondisi itu bagi Umar, dan ia pernah datang mendeklarasikan cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya mencintaimu melebihi cintaku kepada siapapun selain kepada diriku sendiri. Kata Rasulullah, belum wahai Umar, sampai engkau mencintaiku melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Maka Umar langsung meralat cintanya, pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Saat itu juga dengan mengatakan, ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling saya cintai melebihi bahkan dari diriku sendiri. Maka kata Rasul, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar, baru engkau betul-betul mencintaiku dengan yang sebenar-benarnya. Saat itu jamaah sekalian, Umar ini memang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tatkala Abu Bakar yang menyampaikan ayat ini, barulah kemudian Umar sadar bahwa anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qad mata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam betul sudah meninggal. Dan saat itu Umar kemudian terjatuh, tidak mampu menopang dirinya saking beratnya beliau mendengar kabar wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita belajar ini jamaah sekalian, bagaimana cinta, ya, hubbun Nabi, ya, mahabbatur Rasul, bagaimana kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini yang kadang luput dari kita. Setiap kita mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi realitasnya, faktanya apakah memang seperti itu, tentu hanya diri kita yang tahu keadaan kita masing-masing jamaah sekalian. Paling minimal yang dimiliki oleh orang yang mencintai adalah pengetahuan tentang apa yang dicintainya. Maka mulai dari sekarang mari kita kembali mempelajari kehidupan Rasulullah, kehidupan sahabat-sahabat. Minimal itu adalah bukti bahwa kita memang betul-betul mencintai mereka. Maka bagaimana mungkin kita mengaku mencintai orang yang selama ini kita tidak ketahui tentang kehidupannya. Dan dengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, mudah-mudahan ini merupakan bekal kita, modal kita menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Sebagaimana kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kemudian jamaah sekalian, a'azzakumullah, mauqifuhu radhiyallahu anhu fil bai'ati li Abi Bakar. Mauqif Umar bin Khattab pada saat pembaiatan Abu Bakar. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, orang-orang Ansor sebagai pribumi kota Madinah itu dengan inisiatif mereka mendaulat orang terhormat di kalangan mereka untuk menjadi pemimpin atau khalifah.
Ya, salah seorang sahabat Rasulullah yang memang terpandang pemimpin di Madinah saat itu adalah Sa'ad bin Ubadah. Maka orang-orang Ansor membaiat Sa'ad bin Ubadah di Sakifah Bani Sa'idah. Yaitu mereka sudah berkumpul di sana. Sahabat yang mulia Umar dan Abu Bakar kemudian buru-buru berangkat ke sana. Ya, di dalam perjalanan Umar sudah mempersiapkan kira-kira argumentasi apa yang akan ia sampaikan, ya, argumentasi terbaik apa yang akan ia sampaikan kepada orang-orang Ansor. Ya, saat sampai di sana ternyata Abu Bakar sudah menyiapkan apa yang akan disampaikan. Abu Bakar mengingatkan orang-orang Ansor bahwa yang paling berhak menjadi pemimpin adalah orang-orang Quraisy. Ya, kemudian orang Ansor mengatakan, minna amir wa minkum amir. Begini saja, bagaimana kalau kami orang Ansor punya pemimpin, ya, orang-orang Muhajirin juga punya pemimpin, minna amir wa minkum amir. Ya, tetapi ini bahaya, tentu saja dualisme kepemimpinan ini sangat bahaya. Maka Abu Bakar mengingatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-imamatu min Quraisy. Kepemimpinan itu adalah di tangan orang-orang Quraisy. Maka ini karakter sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat disampaikan Quran, saat disampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya tunduk patuh jamaah sekalian. Padahal ini masalah kepemimpinan. Ya, sekiranya mereka tamak, sekiranya mereka terlalu berambisi dengan kepemimpinan, mereka tetap akan ngotot-ngototan. Akan tetapi saat yang disampaikan adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka menerima bahwa al-imamatu min Quraisy, bahwa kepemimpinan itu adalah di tangan orang-orang Quraisy. Sekarang pertanyaannya, siapa orang Quraisy yang akan menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Disinilah kecerdasan seorang Umar ibnul Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, bukankah dahulu beberapa hari yang lalu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, yang ditunjukinya untuk memimpin kita dalam perkara akhirat kita, dalam urusan sholat kita adalah Abu Bakar. Ya. Kalau untuk urusan akhirat, yaitu sholat, ibadah yang terpenting, Rasulullah serahkan kepemimpinannya kepada Abu Bakar, maka bagaimana lagi sekedar untuk pengaturan urusan dunia. Umar bertanya kepada orang-orang yang hadir di Sakifah Bani Sa'idah itu, ya, siapa di antara kalian yang merasa ingin mendahului Abu Bakar? Orang yang ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin kita sholat. Maka saat itu semuanya akhirnya membaiat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan, ya, bagaimana suksesi kepemimpinan dengan sangat sederhana jamaah sekalian. Dengan satu hadis dan dengan ketundukan para sahabat dan dengan pembacaan cerdas seorang Umar akan sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka suksesi kepemimpinan ini berjalan dengan lancar hingga dibaiatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian selanjutnya, ya, Abu Bakar wa Umar inda Ummi Aiman. Ya, bagaimana sikap Abu Bakar dan Umar saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ya, mengenai interaksinya dengan Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman ini pemirsa yang dimuliakan Allah Jalla Jalaluhu, mungkin kita sudah pernah juga singgung bahwa beliau merupakan, ya, budak peninggalan ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah, yang meninggal dalam usia yang masih muda. Saat Rasulullah dikandung, Abdullah ini meninggal. Ya, dia meninggalkan warisan salah satunya budak wanita, orang negro dari Habasyah yang masih sangat kecil, ya, saat itu masih usia remaja, masih kanak-kanak, itu diwariskan kepada anaknya dan kepada istrinya, ini budak yang bernama Barkah, yang lebih familiar dipanggil Ummu Aiman saat itu, dengan beberapa ekor kambing yang menjadi warisan Abdullah kepada istri dan anaknya, kepada Aminah dan Muhammad saat itu. Ummu Aiman ini yang senantiasa merawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi ibu asuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah senantiasa memanggilnya ya ummah, wahai ibunda. Ya, nanti di usia kemudian Rasulullah besar, dewasa, baru kemudian Ummu Aiman ini dimerdekakan. Ya, sangat dekat sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
sebagaimana kebiasaan Rasulullah senantiasa berkunjung kepada ibu asuhnya ini, yang ia panggil sebagai bunda, maka Abu Bakar memanggil Umar untuk menziarahi Ummu Aiman ini. Qala Abu Bakar li Umar ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intalik bina ila Ummi Aiman. Wahai Umar, ayo kita berangkat ke rumah Ummu Aiman. Wahiyah haldinatu Rasulillah. Yang Ummu Aiman ini merupakan pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang budak dari Afrika. Ya, nanti kemudian ia dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Zaid bin Harithah. Dari pernikahan yang mulia ini antara Zaid dan Ummu Aiman, lahir sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panglima perang yang masih muda, Usama bin Zaid. Ya, jadi saat itu jamaah sekalian, dua orang ini menziarahi Ummu Aiman. Abu Bakar dan Umar berangkat berziarah kepada Ummu Aiman karena Rasulullah baru wafat. Ya. Tazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Ya, kita nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Kita menziarahi Ummu Aiman sebagaimana Rasulullah dahulu sering menziarahinya. Ya, ini bentuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik yang pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Ya, bagaimana kalau ada tradisi-tradisi yang baik, maka itu senantiasa perlu untuk dipertahankan. Rasulullah sering menziarahi wanita mulia yang bernama Ummu Aiman ini, maka Abu Bakar dan Umar ya juga menziarahi saat Rasulullah baru wafat. Kemudian saat sampai di sana jamaah sekalian, ternyata Ummu Aiman ini menangis, bakat. Faqala laha, kemudian dua orang ini, Abu Bakar dan Umar, bertanya kepadanya, Mayu bekiki, apa yang membuatmu menangis, wahai Ummu Aiman? Ama ta'lamina anna ma indallahi khairun li Rasulillah, bukankah engkau tahu bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Ummu Aiman mengatakan, ma abaki illa aku na'alamu anna ma indallahi ta'ala khairun li Rasulillah. Bukan begitu, saya tidak menangis bukan karena saya tidak tahu bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu yang membuat saya menangis, kata Ummu Aiman. Walakin abaki annal wahya qad inqata'. Akan tetapi saya menangis karena saya tahu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka wahyu itu kemudian menjadi terputus. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ya ini yang membuat Ummu Aiman menangis. Ya, dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berarti tidak akan ada lagi wahyu yang turun sampai kemudian hari kiamat, sampai akhir zaman tidak akan ada lagi. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam penutup para nabi dan beliau sudah wafat. Ya, maka kata Ummu Aiman, wahyu itu sudah terputus. Maka itu yang membuat saya menangis. Ya. Ternyata jamaah sekalian, ya, kedua orang ini, Abu Bakar dan Umar, sadar juga, oh iya betul juga ya. Dengan wafatnya Rasulullah berarti tidak ada lagi wahyu yang turun. Kemudian, faja'ala yabkiyan ma'aha. Ternyata dua orang ini, Abu Bakar dan Umar, akhirnya ikut juga menangis bersama dengan Ummu Aiman. Ini menunjukkan kelembutan hati dua orang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Siapa? Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Ini senantiasa perlu kita menjaga kejernihan hati, melembutkan hati kita ini jamaah sekalian. Dan inilah keunggulan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh para salaf kita. Ya, mafuddillah, tidaklah diutamakan sahabat-sahabat Rasulullah itu karena banyaknya sholat mereka, ya, karena banyaknya puasa mereka. Akan tetapi diutamakan mereka dari manusia yang lain karena ma waqara fi qulubihim. Akan tetapi apa yang bertahta di hati sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang menjadi alasan kenapa sampai diutamakan dari manusia-manusia yang lainnya. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang pentingnya senantiasa kita menjaga kelembutan hati, kebeningan hati kita. Ala inna fil jasadi mudghah wa idza saluhal jasadu kullu
wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ya, ketahuilah bahwa di dalam raga kalian ada segumpal daging. Kalau itu yang baik, maka baiklah seluruhnya. Akan tetapi kalau segumpal daging itu yang bermasalah, maka bermasalahlah seluruhnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Maka ini yang dimiliki oleh seorang Umar dan seorang Abu Bakar. Bagaimana ia menjaga kebeningan hatinya, menjaga kesucian hatinya. Dan menjaga kebeningan dan kesucian hati ini adalah ibadah terbaik jamaah sekalian. Kesannya mudah, ya, menjaga hati, tetapi ini yang kadang kita luput untuk menjaga hati kita. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk-duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah. Akan lewat di dekat kita ini salah seorang penghuni surga. Ternyata setelah beberapa saat jamaah sekalian, ternyata seorang anak muda dari kalangan Ansor. Keesokan harinya kembali seperti itu. Hari yang ketiga kembali juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah. Ternyata orang yang sama. Ya, 3 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggaransi anak muda ini sebagai penghuni surga. Seorang sahabat Rasulullah penasaran, Abdullah bin Amr bin As, meneliti apa sebenarnya rahasia orang ini sampai Rasulullah menggaransi untuknya surga. Setelah diteliti, dia amati 3 hari 3 malam, kok ibadahnya sama saja dengan sahabat yang lainnya. Sama saja dengan orang lain, nggak ada yang terlalu istimewa. Akhirnya langsung dikonfirmasi kepada tuan rumah. Ya, 3 hari 3 malam saya nginap di sini, saya meneliti. Ya, karena Rasulullah menggaransi untukmu surga, tidak tanggung-tanggung sampai 3 kali. Akan tetapi kata tuan rumah, kama taros, sebagaimana yang kau lihat itulah ibadah saya. Akan tetapi ada kebiasaan saya sebelum saya pejamkan mata, ya saya sudah bersihkan hati saya dari sangkut paut kepada sesama manusia. Rasa benci, rasa dengki, rasa iri kepada sesama manusia itu yang ia jaga jamaah sekalian untuk dihilangkan, dibersihkan sebelum mata dipejamkan di malam hari. Maka ibadah ini, ibadah hati ini ya, terkesannya mudah, akan tetapi berat untuk dilaksanakan. Tidak orang awam, bahkan alim sekalipun bisa terjatuh dalam perkara penyakit-penyakit hati ini. Masalah hasad kepada sesama alim, ya, seorang pegawai bisa terjatuh hasad kepada yang lainnya. Seorang pebisnis terjatuh dalam penyakit hati bersama dengan pebisnis yang lainnya atau terhadap pebisnis yang lainnya. Maka inilah yang diteladankan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab, bagaimana kelembutan hatinya. Setelah disampaikan oleh Ummu Aiman bahwa wahyu sudah terputus dengan wafatnya Rasulullah, kemudian saat itu Umar bersama dengan Abu Bakar ikut menangis. Kemudian selanjutnya pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, selanjutnya sikap Umar terhadap Hajar Aswad, ya, batu mulia yang ditempelkan di salah satu sudut Ka'bah. Saat kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lama ja'a Umar bin Khattab ilal Hajar al Aswad qabbalahu. Beliau tawaf, ya, kemudian mencium Hajar Aswad. Ya, setelah beliau mencium, dengan suara yang tinggi dan tegas Umar menyampaikan, wallahi inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Wahai Hajar Aswad, saya tahu betul bahwa engkau ini hanyalah batu. La tadurru wa la tanfa, engkau tidak bisa memudaratkan dan tidak bisa mendatangkan manfaat, kata Umar. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuk. Sekiranya saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka saya juga tidak akan menciummu wahai Hajar Aswad. Ya, siapa Umar ingin mengajarkan bagaimana kita menjaga tauhid jamaah sekalian. Ya, Hajar Aswad ini adalah batu yang dimuliakan di dalam agama kita, tetapi jangan sampai seseorang itu over berlebih-lebihan dalam mengagungkannya. Maka Umar menyampaikan hal ini kepada orang-orang yang tawaf. Wahai Hajar Aswad, ini a'lamu annaka hajar, engkau ini hanyalah batu. La tadurru wa la tanfa, tidak bisa memudaratkan dan tidak bisa memberikan manfaat. Sekiranya saya, kata Umar, tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, maka saya juga tidak akan menciummu. Ya, Ibnu Hajar mengomentari perkataan Umar ini sambil mengutip perkataan Imam At-Tabari
mengatakan innama qala dzalika Umar li'anna an-nasa kanu hadithi ahdin bi ibadatil asnam. Umar menyampaikan hal itu sebagai pendidikan tauhid kepada orang-orang yang baru menyembah berhala dan masuk Islam. Ya, jangan sampai mereka mengira bahwa Hajar Aswad ini juga merupakan sesembahan yang baru. Karena mereka yang selama ini sekian tahun sudah menyembah berhala masuk Islam, ternyata melihat orang yang sangat maniak mencium Hajar Aswad, ya, takutnya Umar orang menganggap bahwa ini sesembahan baru di dalam Islam. Maka ini bentuk himaya Umar, perlindungan Umar terhadap umat ini, bagaimana umat ini tidak terjatuh di dalam kesyirikan. Karena ini merupakan hal yang paling prinsipil di dalam agama kita, yaitu akidah tauhid kita, dan ini yang sangat dijaga betul oleh Umar. Nanti kita akan lihat bagaimana di masa kepemimpinan Umar itu tauhid umat betul-betul dijaga. Yang pertama tadi dalam perkara Hajar Aswad, ya, bahwa hajar ini adalah benda mati, tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Kita mencium Hajar Aswad sebagai bentuk ittiba, sebagai sebentuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya Rasul tidak pernah mencium Hajar Aswad, maka kita juga tidak perlu untuk mencium Hajar Aswad. Kemudian sikap Umar yang kedua, bentuk penjagaannya terhadap tauhid adalah, ya, Umar bin Khattab wa syajaratur ridwan. Ya, jadi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah dibaiat oleh sahabat-sahabatnya yang banyak dibawa pohon. Dan pohon ini kebetulan berumur panjang. Rasulullah sudah wafat, pohon ini masih tegak berdiri. Kemudian di masa kepemimpinan Abu Bakar, sampai kemudian Abu Bakar wafat, pohon ini masih ada juga. Dan di masa Umar, pohon ini juga masih ada. Tempat dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibaiat oleh sahabat-sahabatnya. Dan pohon ini diabadikan di surah Al-Fath ayat 18. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah sudah ridho atas orang-orang beriman yang membaiatmu di bawah pohon itu. Ya, orang-orang bertanya, di pohon mana yang dimaksud di surah Al-Fatih itu? Orang menentang di sana. Dulu Rasulullah dibaiat. Orang datang ke sana, sholat di sana, di bawah pohon itu. Umar membaca hal ini bahaya ini. Ya, jangan sampai orang justru terjatuh pada keyakinan-keyakinan yang tidak benar. Maka di dalam riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad dengan sanad yang sahih dari Nafi, anna Umar, ya, balagahu anna qauman ya'tuna syajara, bahwa orang-orang datang di bawah pohon itu, fayusalluna indaha, kemudian sholat di bawah pohon itu. Maka Umar amara biqat'iha, maka Umar perintahkan tebang pohon itu. Ya, padahal mungkin daerah kita ini kan barang bersejarah, ya, pohon bersejarah. Di situ dulu Rasulullah di baiat di bawah pohon itu. Akan tetapi ada yang lebih urgen dari itu semua menurut Umar, yaitu menjaga umat ini, menjaga akidah umat ini. Jangan sampai umat ini memiliki keyakinan yang lain-lain terhadap pohon itu. Maka Umar memerintahkan untuk menebang pohon itu. Fakutiat, akhirnya pohon itu ditebang. Lagi-lagi karena ketakutan, kekhawatiran Umar, jangan sampai umat ini salah paham dan membangun keyakinan-keyakinan yang tidak benar akan pohon itu. Umar ingin mengajarkan betapa urgennya jamaah sekalian, betapa pentingnya kemudian untuk kita menjaga tauhid kita. Ya, Umar juga pernah safar. Umar bin Khattab annahu kana fis safar. Beliau pernah safar, faro'a qauman, ya, beliau mendapatkan kaum yang berkumpul di suatu tempat dan sholat di situ. Ya, ini sesuatu yang aneh bagi Umar. Ada tempat bukan masjid, tapi kok orang berkumpul rebutan untuk sholat di situ. Faqala ma hadza. Ya, Umar bertanya, ada apa ini? Qalu makanun shalla fihi Rasulullah. Ini dulu tempat pernah ditempati oleh Rasulullah sholat. Faqala Umar innama halaka man kana qablakum bihadza. Sesungguhnya kata Umar, orang-orang sebelum kalian itu binasa karena perlakuan yang seperti ini. Innahum ittakhadhu athara anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan legasi-legasi peninggalan-peninggalan nabinya itu sebagai masjid. Ya. Man adrakat hussolah falyusolli, di mana saja, ya, kalian mendapati waktu sholat, maka sholatlah di situ. Ya, kata Umar. Ini penting jamaah sekalian kita mengambil inspirasi
dari Al-Faruq ini, Umar Ibnul Khattab ini, bagaimana ia melindungi umat ini dari keyakinan yang salah, ya, apalagi sampai terjatuh dalam kesyirikan. Karena sekali lagi ini adalah hak yang sangat prinsip yang dimiliki Allah pada diri-diri kita. Ia merupakan akar dari keislaman kita, dan ini yang sangat disadari oleh Umar. Umar khawatir jangan sampai orang berlebih-lebihan terhadap Hajar Aswad. Umar didik umat bahwa ini adalah benda mati, tidak mendatangkan manfaat dan mudarat. Sekiranya Rasul tidak pernah menciumnya, maka kita juga tidak perlu untuk menciumnya. Pohon Syajaratul Ridwan yang kemudian orang datang ke sana sholat, ya Umar khawatir jangan sampai orang berlebih-lebihan, ya, sampai kemudian menyembah pohon ini. Akhirnya diperintahkan untuk ditebang, ya, pohon tempat di mana Rasulullah SAW dibaiat dulu. Dan ada tempat di mana Rasul pernah singgah sholat, orang-orang di situ rebutan. Akhirnya Umar peringatkan mereka, tidak perlu berlebih-lebihan, ya, memberikan pengagungan terhadap tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Karena begitulah juga kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Umar, karena ia menjadikan tempat-tempat tersebut sebagai masjid, tempat mereka beribadah, padahal itu sekedar hanyalah tempat-tempat yang pernah kebetulan Rasulullah lewat di situ, ya, sehingga di situ sholat. Karena di situ tiba waktu sholat, maka kata Umar, di mana saja kalian dapati tiba waktu sholat, maka sholatlah di situ. Tidak perlu dengan sikap-sikap takalluf, memberat-beratkan diri yang seperti itu. Kemudian jamaah sekalian, sikap Umar Ibnul Khattab saat meminta kepada Abbas untuk minta hujan, ya, berdoa kepada Allah, minta hujan. Jadi saat itu jamaah sekalian pernah terjadi paceklik di masa Umar, ya, kondisi yang sangat berat, ya, sampai di masa Umar itu kondisi paceklik itu orang yang mencuri akhirnya tidak dipotong tangannya karena kondisi yang berat, ya, ada syubhat, ya. Jangan sampai orang mencuri memang sekedar hanya untuk makan. Akhirnya Umar menangguhkan untuk tidak memotong tangannya. Karena khawatir jangan sampai mereka mencuri karena kondisi yang darurat. Ya. Saat itu Umar kemudian meminta kepada Abbas untuk mendoakan, ya, dalam sholat istisqa itu agar diturunkan hujan. Karena saat Rasulullah SAW masih hidup, tentu yang memimpin mereka sholat berdoa kepada Allah untuk diturunkan hujan adalah siapa? Adalah Rasulullah. Masanya sekarang Rasulullah sudah wafat, sudah meninggal. Maka disebutkan anna Umar bin Al-Khattab istasqa bil Abbas. Ya, siapa? Umar ibn Al-Khattab meminta kepada Al-Abbas untuk istisqa, memimpin mereka sholat istisqa dan berdoa kepada Allah. Faqala Allahumma inna kunna natawassalu ilaik binabiyina, ya, dahulu, ya, kami bertawassul kepada nabimu. Maksudnya apa? Ya, kami meminta doa kepada nabimu untuk menurunkan hujan, ya, dan engkau fataskina, dan engkau menurunkan hujan, ya Allah, bidu'aihi, dengan doa nabimu, ya, walau kana yutawassalu bihi mayitan latawassala bihi Umar. Nah, ini kata Syekh muallif kitab ini, ya, sekiranya boleh bertawassul dengan orang yang sudah meninggal, maka saat itu Umar tidak perlu bertawassul kepada Abbas, meminta kepada Abbas untuk didoakan, akan tetapi langsung minta kepada Rasulullah yang sudah wafat. Ya, akan tetapi tidak dilakukan oleh Umar. Ini menunjukkan bahwa kita bertawassul kepada orang yang masih hidup, minta didoakan oleh mereka jika mereka masih hidup. Adapun kalau mereka sudah meninggal, maka kita tidak bertawassul lagi kepada mereka sebagaimana keterangan pada kitab ini. Wa inna natawassu ilaika bi ammi nabiyina faskina. Ya, dan kami bertawassul dan minta didoakan oleh paman nabimu, maka turunkanlah hujan kepada kami. Jadi seperti itu jamaah sekalian, bagaimana perhatian Umar terhadap kondisi rakyatnya, dan mereka tahu bahwa doa orang-orang soleh ini, ya, sangat mustajab, sangat baik bagi kebutuhan rakyatnya. Dan ini penting jamaah sekalian, para pemimpin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amanah, bagaimana ia meneladani Umar. Ya, kadang kan kita di masa kepemimpinan segala sesuatu itu diukur dengan panduan-panduan duniawi. Ya, begini strateginya, akan seperti ini, musibah itu harus dengan strategi seperti ini, sampai kemudian kita melupakan aspek-aspek spiritual,
minta doanya para orang-orang soleh seperti yang dilakukan Umar, minta didoakan oleh Abbas untuk diturunkan hujan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kemudian jamaah sekalian, a'azzakumullah, teladan yang lain di masa Umar ini, bagaimana Umar itu objektif di masa kepemimpinannya sekaligus adil. Ya, di masa kepemimpinannya itu datang orang-orang Kufah melaporkan gubernur mereka. Ya, gubernur Kufah itu sahabat Rasulullah yang utama yang dijamin masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, salah seorang yang dijamin masuk surga, yang masuk Islam lebih dulu dari Umar sebenarnya, karena ia masuk Islam lewat tangan Abu Bakar. Rakyatnya yang ada di Kufah kemudian mengeluhkan kepada Umar. Ya, dibuat cerita yang dibuat-buat, sebenarnya tidak benar, bahwa gubernur kami ini sholatnya bermasalah. Orangnya tidak adil, sholatnya bermasalah. Maka Umar langsung memanggil gubernurnya, sekaligus sahabatnya, sahabat senior Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, snipernya Rasulullah yang setiap satu anak panah terjatah untuk satu orang. Dan diangkat oleh Umar menjadi gubernur Irak, karena dia adalah yang menaklukkan Irak juga di perang Qadisiyah. Ya, saat datang keluhan rakyat seperti ini, disinilah bagaimana objektifnya seorang Umar. Maka ia panggil gubernur itu menghadap. Ya, apa betul laporan ini? Ya. Kemudian saat mengatakan, tidaklah saya sholat seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya lihat juga. Ya, 2 rakaat pertama misalnya di sholat Isya saya panjangkan, 2 rakaat setelahnya ya kemudian saya ringankan. Ya, tidak ada yang aneh dalam sholat saya. Ya, kemudian Umar mengutus, ya, karena ini sudah ada keterangan dari Sa'ad sang gubernur. Ya, Umar tidak langsung juga menyelesaikan keterangan itu sepihak. Ya, tetapi ia mengirim tim investigasi untuk menyelidiki apa betul keterangan saat ini. Maka berangkatlah tim investigasi dari Umar menyelidiki di Kufah. Setiap mesti ditanya, bagaimana menurut kalian pemimpin kalian? Gubernur kalian mengatakan orang yang baik. Ya, tidaklah yang kami jumpai dari pemimpin kami kecuali hanya yang baik-baik saja, ibadahnya dan seterusnya. Semua masjid ditanya seperti itu di Kufah, dan semuanya ternyata menyukai Sa'ad bin Abi Waqqas. Kecuali satu masjid. Dan masjid inilah yang melaporkan ternyata jamaah sekalian, yang membuat berita fitnah bahwa saat ini bermasalah sholatnya. Akhirnya, ya, karena sadar dirinya difitnah, maka Sa'ad bin Abi Waqqas mendoakan orang ini dengan mengatakan, Allahumma in kana abduka hadza kadziban, ya, qama riya'an wa sum'ah, fa'atil umruhu wa atil fakrahu wa aridhu lil fitan. Ya Allah, kalau orang ini betul-betul memfitnah saya dengan cerita-cerita dusta, maka panjangkan umurnya. Ya, kalau kita biasa kan mungkin kalau ada orang marah langsung bilang pendekkan umurnya. Tapi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas memang panjangkan umurnya. Tetapi tidak sampai di situ doanya, panjangkan umurnya dan jadikan ia sebagai orang fakir supaya ia bisa merasakan pedihnya hidup dan ketemukan ia dengan fitnah. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini jamaah sekalian, orang yang pernah didoakan khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan, Allahumma stajib li Sa'din idza da'ak. Ya Allah, terimalah doa Sa'ad kalau ia berdoa kepadamu. Ternyata dikabulkan jamaah sekalian doa Sa'ad. Orang yang memfitnahnya ini akhirnya dijadikan orang yang panjang umur, sampai-sampai disebut itu alisnya ini jatuh saking tuanya mi. Itu kan kalau tua ini sampai jatuh ini. Saking tua, ya, dia diberi umur panjang dalam keadaan penderitaan, tidak ada harta, dan ia terfitnah dengan wanita di usia tuanya. Ya, karena ia didoakan oleh sahabat Rasulullah Sa'ad. Nah, tapi syahidnya yang kita ingin pelajari adalah bagaimana Umar objektif. Tidak langsung memutuskan sebelum ada investigasi, tidak sekedar laporan rakyat diterima mentah-mentah, tidak sekedar keterangan gubernur langsung diterima, tetapi bagaimana ia menurunkan tim investigasi agar ada informasi yang komprehensif, baru kemudian diputuskan. Dan inilah yang paling dibutuhkan di era keterbukaan informasi saat sekarang ini. Di saat hoax, informasi-informasi yang tidak benar begitu banyak bersebaran, maka kita perlu banyak bersabar, perlu banyak menelaah, perlu banyak menahan diri untuk komentar dan men-share berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk pribadi kami sendiri, untuk kita terus meneladani orang-orang mulia di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Ya.